Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. KPM penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun bantuan pangan non-tunai atau program sembako yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia ini sangat beruntung. Karena di kesempatan pencairan kali ini, mereka memperoleh bantuan yang cukup melimpah, yaitu mulai dari bantuan PKH tahap kedua, lalu juga ada kuota BPNT atau sembako untuk alokasi hingga bulan Juni, yaitu mulai dari April, Mei, dan Juni. Masih ditambah juga bantuan beras 10 kg dari Badan Pangan Nasional. Nah, kira-kira untuk daerah mana yang hari ini mencairkan bantuannya? Karena memang ketika disalurkan oleh PT Pos Indonesia tidak ada hari libur, alias minggu tetap berlangsung. Oke, sebelum saya membahas hal tersebut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga aktif menonton video-video dari channel Inspirasi Oktara secara penuh, dan juga bagi Anda yang senantiasa meramaikan kolom komentar di setiap video yang saya unggah, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk share atau membagikan channel Inspirasi Oktara baik kepada teman Anda, kerabat maupun sahabat Anda. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun TikTok dari channel Inspirasi Oktara. Semua bentuk support dari Anda adalah spirit bagi saya untuk lebih bersemangat lagi dalam sharing information kepada Anda dan juga dalam rangka membangun channel Inspirasi Oktara agar kedepannya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Nah, untuk KPM yang bantuannya ya, baik itu PKH maupun BPNT disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini sangat beruntung dan tentunya bahagianya double ya di periode ini ya. Karena apa? Karena di periode penyaluran pada tahap kedua ini, PKH tahap kedua yang ditambah bantuan pangan non-tunai untuk kuota April, Mei, dan Juni, ini masih ditambah dengan bantuan beras 10 kg ya melalui PT Bulog yang tentunya ini disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa KPM yang bantuannya disalurkan oleh PT Pos ini memang harus lebih bersabar menunggu ya, karena memang sebelumnya untuk KPM yang disalurkan oleh Himbara ini selalu melakukan penyaluran terlebih dahulu, seperti misalkan bantuan PKH tahap kedua yang ini masuknya bahkan di akhir April ya, di akhir April sudah mulai masuk yang dimulai dari BRI, lalu juga disusul oleh Mandiri, BSI, dan juga akhirnya BNI masuk juga untuk bantuan PKH tahap kedua. Namun, keunggulannya ketika KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia harus lebih bersabar menunggu, ternyata ketika waktu untuk menunggu ini telah selesai alias penyaluran bantuan PKH telah jelas, maka KPM yang bantuannya disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini lebih beruntung karena untuk kuota sembakonya ya ini akhirnya lebih cair terlebih dahulu untuk alokasi hingga bulan Juni ya. Nah, jika sebelumnya KPM yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia hanya memperoleh bantuan dari Januari hingga Maret untuk BPNT-nya, akhirnya di periode penyaluran PKH tahap kedua mereka memperoleh bantuan pangan non-tunai mulai dari April dan juga Mei hingga Juni yang tentunya kuota BPNT Mei Juni ini benar-benar ditunggu oleh KPM yang bantuannya disalurkan oleh KKS atau Himbara. Sehingga dengan kata lain bisa kita simpulkan KPM yang bantuannya disalurkan oleh PT Pos Indonesia ini lebih mujur ya, lebih beruntung karena harus mereka akhirnya menikmati terlebih dahulu untuk bantuan pangan non-tunai kuota Mei dan Juni. Oke, seperti itu. Nah, untuk penyaluran di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, tempat saya bertugas, ini KPM benar-benar diperlakukan sangat istimewa karena di penyaluran PKH tahap kedua ini langsung ya sekaligus dengan bantuan pangan non-tunai alokasi April, Mei, Juni dan bersamaan dengan disalurkannya bantuan sembako ya atau bantuan pangan, bantuan sosial pangan dengan beras sejumlah 10 kg untuk alokasi bulan April. Catat, untuk alokasi bulan April. Nah, sebelumnya memang di tahap pertama untuk KPM dampingan saya ini pencairannya tidak bersamaan ya, PKH bersama dengan BPNT, dan untuk sembako atau bantuan sosial pangan beras 10 kg untuk alokasi bulan Maret ini diberikan 1 minggu ya, 1 mingguan setelah adanya penyaluran PKH dan BPNT. Namun karena memang untuk daerah dampingan saya, daerah tempat saya bertugas di Kabupaten Banyuwangi ini tentunya yang lebih bersabar menunggu. Akhirnya ini membuahkan hasil dengan disalurkannya 3 bantuan sekaligus ya di hari yang sama ya untuk PKH tahap kedua, bantuan pangan non tunai dan juga bantuan sosial pangan.
Di hari ini, hari Minggu, tidak ada kata libur karena hari ini ada 4 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang menyalurkan bantuan baik itu PKH tahap kedua, lalu BPNT alokasi April hingga Juni, dan juga bantuan sosial pangan beras 10 kg untuk alokasi bulan April. Oke, saya akan langsung membacakan saja di sini. Hari Minggu tanggal 14 Mei tahun 2023 ada Kecamatan Tegal Delimo ya yang akan menyalurkan ini dimulai dari jam 8 pagi hingga ada yang selesai nanti jam 5 sore yang dimulai dari setengah 2 siang. Jadi ada yang start dari jam 8 pagi, ada yang start dari jam setengah 12 siang. Ada juga yang setengah 2 nanti ya, setengah 2 siang. Ada bahkan yang ada mulai ini di jam 14 atau jam 2 siang baru ada yang mulai penyaluran. Nah, selain Tegal Delimo, di hari Minggu ini juga ada Kecamatan Purwoharjo, ya, semua yang akan menyalurkan ya desa di Purwoharjo ini hari Minggu serentak juga hari ini. Lalu juga ditambah lagi ada daerah Kecamatan Bangurejo, ya, daerah penghasil jeruk ya, jeruk Bangu. Oke. Daerah Bangurejo akan menyalurkan juga hari ini. Ditambah juga ada dari Kecamatan Tegal Sari. Oke, jadi 4 kecamatan ya, Tegal Delimo, Purwoharjo, ada Bangurejo, ditambah juga Tegal Sari yang hari ini akan menyalurkan bantuan PKH tahap kedua, BPNT, plus BSP atau bantuan sosial pangan beras 10 kg. Saya ucapkan selamat bagi Anda, para keluarga penerima manfaat yang hari ini akan menerima bantuan double ya, sekaligus ya, bantuan melimpah yaitu PKH tahap kedua, BPNT, dan juga bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg dari Badan Pangan Nasional. Saya ucapkan selamat sekali lagi, manfaatkan bantuan sebaik mungkin ya. Yang kemarin misal KPM dampingan saya yang mengatakan perlu untuk biaya anaknya sekolah, semoga saja dengan adanya pencairan PKH tahap kedua ini bermanfaat. Dan juga jangan lupa bantuan pangan non tunai alokasi April, Mei hingga Juni sebesar Rp600.000 Anda harus memanfaatkan dengan baik. Anda bebas membelanjakan kemanapun dan kapanpun, ditabung dulu juga boleh. Jadi tidak ada pemaksaan atau arahan untuk membelanjakan ke toko atau warung tertentu ya. Tidak ada pemaksaan seperti itu. Dan juga jangan sampai jual ya beras sebesar 10 kg bantuan sosial pangan. Semoga dengan adanya bantuan double-double ini Anda bisa terbantu oleh adanya bantuan dari pemerintah kita melalui Kementerian Sosial, melalui Himbara maupun melalui mitra dari PT Pos Indonesia. Jadi seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Oke, bagi Anda yang KKS-nya disalurkan oleh Himbara ya untuk alokasi BPNT April Mei Juni, tetap bersabar karena memang kita masih menunggu ya kabarnya. Untuk KKS atau Himbara masih belum ada kabarnya. Dan bagi Anda yang belum cair bantuannya, baik itu tahap 2 PKH-nya dan juga untuk BPNT alokasi Maret April atau bahkan ada yang mulai Januari belum cair, kita berharap semoga akan ada kabar baik dan tetap optimis menunggu sambil cek ya status DTKS Anda di operator desa ataupun kelurahan. Semoga segera ada kabar baiknya, setidaknya kita tunggu sampai akhir Mei ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.